wabarakatuh. Kalian lagi stay channelnya Imajinasi Maruf. Oke, nah ini dia saya baru dapat dari Pak Teguh starter dapnia maknanya, dan niatnya saya akan coba tutur ulang khusus dapnia makna ini. Tuh guys, kalian lihat dapnianya banyak banget dikasihnya. Dikasih starter, dikasih loh. Saya ini starternya banyak banget. Terima kasih banget buat Pak Teguh untuk starter dapnia maknanya, dan insya Allah saya akan coba kultur lebih banyak lagi. Untuk media yang saya gunakan adalah, nanti saya akan menggunakan alga chlorella yang sudah saya perbanyak. Ini ada di sini guys. Jadi airnya saya akan menggunakan air ini. Jadi karena untuk mempermudah aja kepada teman-teman supaya mampu untuk mengikuti dan nggak kesulitan, jadi saya akan mencoba mengkultur dapnia makna menggunakan air hijau saja. Baiklah, langkah pertama adalah kita ambil dulu air hijaunya. Kita bawa pakai gayung, cukup satu gayung aja, dan kita taruh di wadah kulturnya. Dan dipastikan airnya menggunakan air yang sudah diendapkan, dan kita taruh starter kutu air dapnia maknanya. Langsung aja ditaruh karena airnya sudah diendapkan ya, jadi insya Allah aman. Nah, buat yang bertanya, kira-kira saya mengasih air hijaunya setiap berapa hari sekali, saya akan mengambil satu gayung untuk satu hari guys. Karena ini alga chlorella, jadi insya Allah dipastikan aman. Oh ya, amannya kenapa? Karena di sini saya menggunakan bantuan dari ikan lele ya, bukan menggunakan pupuk. Kalau pupuk digunakan untuk membuat starter alga chlorella. Oke guys, nah itu tadi video singkat saya memperlakukan dapnia maknanya. Gimana? Simpel kan? Mudah-mudahan bisa kalian tiru deh. Itu kemarin loh. Sekarang kita akan coba cek kira-kira dapnia maknanya masih hidup atau enggak. Kalau misalnya masih hidup, berarti cara yang saya gunakan aman. Nah, kalau dapnianya mati, berarti yang cara yang saya gunakan adalah salah. Simpelnya gitu aja sih. Dan sekarang kita akan lihat wadahnya, check it out. Nah, ini kita akan cek wadah kutu air dapnia maknanya yang kemarin kita kultur, dan ternyata wow, masih hidup guys, masih hidup. Dan feeling saya gak tahu sih, saya belum menemukan kutu air apa dapnia makna anakannya yang kecil-kecil banget, belum kelihatan. Mungkin masih perlu penyesuaian lagi. Pastikan setiap hari itu kita taruh satu gayung alga chlorella. Nah, alga chlorellanya itu seperti apa yang harus digunakan? Biasanya ini jadi pertanyaan sih buat teman-teman, khususnya yang baru mau kultur kutu air. Jadi gini, ada dua jenis alga chlorella yang saya gunakan. Yang pertama adalah starter alga chlorella. Nah, starter alga chlorella ini itu wajib kita punya ya, khususnya untuk para pembudidaya kutu air. Jadi starter ini itu ya digunakan sebagai starter aja, dia tidak kita habiskan secara langsung gitu. Nah, terus bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya itu sangat mudah dan sederhana sekali. Caranya bagaimana? Kalau saya tuh kan serba kalau saya ya, ini pokoknya versi saya. Jadi kalau versi saya, starter ini kita hanya membutuhkan sedikit aja. Jadi kita ambil aja sedikit alganya. Ini hanya contoh ya. Jadi kita ambil aja alganya sedikit seperti ini. Kemudian kita taruh di wadah kulturnya. Nah, wadah kultur ini itu saya menggunakan air bekas ikan atau pakai air biasa juga bisa yang sudah diendapkan. Kemudian kita taruh starter alga chlorellanya. Nah, kita taruh begini aja. Kemudian dijemur dan tunggu sampai 3 hari lah. Nah, terus kan harus diaduk-aduk nih. Bagaimana cara mengaduknya? Simpel aja. Di sini saya taruh ikan lelenya ya. Jadi di dalam ini ada ikan lele. Nggak percaya? Saya akan serok guys, ikan lelenya seperti apa. Kita ambil dulu serokannya.
kalau ada yang bertanya berapa jumlah lele yang harus ditaruh, ya elah sampai segitunya ditanyain. Kalau saya sih kebetulan naruh cuma satu ya, saya cuma naruh 1 ekor lele aja untuk bak seperti ini, karena cuma fungsinya adalah dia ngaduk-ngaduk dan oh iya, dan kotoran lelenya ini itu juga berfungsi sebagai nutrisi untuk alga chlorella ini makin banyak gitu guys. Nah nanti kalau udah kayak gini nih, katakanlah ini sudah 3 hari nih, sudah dijemur pula, langsung deh kita ambil cukup 1 wadah gini aja, terus kita taruh di wadah kutu air Daphnia magna-nya. Nah ini contoh salah satu wadah yang sudah saya kultur ulang lagi. Jadi ini saya taruh memang hanya beberapa ekor aja tuh ya Daphnia-nya. Nah terus bagaimana caranya? Cuma tinggal taruh aja begini tuh, tinggal tuang, tarang, selesai. Sudah, misi kita sudah selesai untuk mengkultur kutu air. Nah itu tadi cara kultur kutu air Daphnia magna-nya yang saya gunakan. Nah sesimpel itu mengkultur kutu air Daphnia magna. Tapi kalau untuk Moina sih emang agak ribet ya. Kalau untuk Moina SP itu agak ribet karena satu, dia butuh wadah yang agak lebar, kemudian harus keruh lah, air hijaunya pun konsentrasinya juga cukup padat juga. Kalau tadi kan cuma sedikit aja ya. Tapi kalau Moina itu harus banyak. Nah untuk Daphnia cuma seperti itu aja, simple kan. Nah mudah-mudahan cara ini bisa kalian tiru, kalian praktekkan. Dan yang penting adalah kalian harus memiliki pertama green waternya atau air hijaunya, itu kalian harus punya. Cara memperbanyaknya gampang tadi kan, udah saya contohin tuh. Ngambil starter dari soliter, taruh di bak yang ada ikan lelenya, diemin aja. Oke itu aja. Nah terus cara memperbanyak alga chlorella yang ada di soliter, bagaimana caranya? Simple guys. Cara memperbanyak alga chlorella yang ada di soliter, jadi alga chlorella ini starternya harus kita isi air dulu. Kita isi air sampai segini ya, atau seberapapun lah. Kemudian kita masukkan ini guys, pupuk urea. Cukup menggunakan pupuk urea aja sekitar 1 sendok makan lah ya, 1 sendok makan seperti ini cukup. Nah cuman karena saya lagi ribet bikin video, jadi belum saya praktekkan bagaimana pokoknya saya belum praktekkan langsung untuk alga chlorellanya. Terus IM4 digunakan atau enggak? IM4 digunakan kalau saya mau mengkultur chlorella ini dalam jumlah yang banyak. Tapi kalau hanya untuk starter aja, saya cukup menggunakan ini aja guys, pupuk urea. Gimana, simpel kan? Oke, mungkin itu aja video tentang Daphnia magna. Sekarang saya akan bukan membuka sih, lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang perlu saya jawab. Jadi ada pertanyaan yang masuk ke saya terkait apa ya? Oh iya, kotoran burung puyuh. Kenapa kotoran burung puyuh itu ketika kita gunakan sebagai media kultur berminyak? Ya, jawabannya adalah ya memang seperti itu ya, karena di dalam kotoran itu kan dia masih mengandung ada amoniak, terus ada pokoknya zat-zat kimia yang memang alami sih, tapi itu akan bereaksi dan akan menimbulkan seperti limbahnya itu di permukaan air. Nah terus treatmentnya bagaimana? Ya tinggal dibuang aja sih, lapisan-lapisan putih itu biar kutu air kalian kelihatan. Nah terus kenapa berbau? Ya karena emang basicnya kotoran burung puyuh ya memang bau gitu. Jadi kalau kalian mau kultur pakai kotoran burung puyuh ya kalian harus sudah siap dengan baunya itu. Kemudian apakah kalau kotoran burung puyuh masih perlu menggunakan IM4, molase dan lain-lain gitu? Pokoknya kombinasi lah istilahnya. Nah sebenarnya kalau untuk kombinasi saya kurang bukan kurang sih, memang saya tidak mempraktekkan beberapa cara kombinasi yang menurut saya itu mubazir ya, karena saya lebih melihatnya ya memang fungsinya itu mereka saling menguntungkan. Nah salah satu kombinasi yang saya sarankan adalah
Kalau kotoran burung puyuh itu kombinasinya adalah alga chlorella. Jadi kalau kotoran burung puyuh kombinasinya adalah alga chlorella. Kenapa? Karena alga chlorella ini kan dia jenisnya tanaman ya, fitoplankton ya. Dan dia butuh matahari untuk fotosintesis. Nah, kotoran burung puyuh, mau hujan lagi. Oke, mau hujan jadi harus ditutup dulu. Ini wadahnya harus saya tutup. Oh sih, kebuka. Oke. Gini ribet nih kalau mau hujan. Oh ya, ngomong-ngomong, ini medianya udah nggak bagus semua dan nanti akan saya rombak semua. Kalau untuk ini medianya ternyata bagus dan berkembang. Tadi saya jawab tentang kalau alga chlorella cocoknya dengan kotoran burung puyuh. Kenapa? Karena kalau tutup dulu aja deh. Tuh. Simple ya, nutupnya cuma pakai gini doang. Oke, capek. Oke, baik. Jawab pertanyaan tadi, melanjutkan. Jadi kalau alga chlorella itu kombinasi yang cocok menurut saya adalah menggunakan kotoran burung puyuh. Karena alga chlorella itu kan dia fitoplankton ya, dia tumbuhan, dan tumbuhan ini dia perlu namanya sinar matahari. Nah, ketika dia perlu sinar matahari, berarti kan ada proses fotosintesis. Nah, ketika proses fotosintesis, berarti kan alga chlorella ini secara nggak langsung dia bisa hidup di dalam wadah kutu air. Nah, sumber makanan dari alga chlorella ini bisa disuplai dari apa? Dari kotoran burung puyuh itu sendiri, guys. Jadi selain kotoran burung puyuh bisa mengaktifkan infusoria, pun bisa menjadi suplemen atau bahan nutrisi untuk alga chlorella itu sendiri. Jadi kombinasi yang pas adalah alga chlorella dengan kotoran burung puyuh. Nah, cuman pengaplikasiannya bagaimana? Cara untuk mengaplikasikan dua kombinasi ini yang benar adalah dia harus terkena matahari, terkena sinar matahari. Tetapi ketika terkena sinar matahari tidak boleh kena hujan. Jadi solusinya adalah kotoran burung puyuh plus alga chlorella harus kena sinar matahari dan tidak boleh kena hujan. Kalian pikirkan bagaimana caranya. Kalau itu sudah dapat, nah kalian sudah menemukan formula yang tepat untuk kultur kutu air kalian. Itu nggak habis-habis, guys. Pakannya udah nggak perlu dikasih pakan lagi, karena pakannya itu ya berkembang biak, bertambah, dan berkembang di dalam wadah kultur kutu air kalian. Ingat ya, alga chlorella dan kotoran burung puyuh. Syaratnya dia harus kena matahari dan tidak boleh kena hujan. Gimana caranya? Pikirkan sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat videonya, dan apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tuk tuk tak tuk tak tuk tuk tak.